Halo, kembali lagi bersama saya Pak Hen, dan kali ini saya akan membahas soal-soal ya eh, trigonometri eh, yang diambil ya dari buku paket ya eh, soal UMPTN tahun 2001 ya. Eh, ya, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, jika dari segitiga ABC diketahui AC sama dengan 10/3 akar 3 cm, BC sama dengan 10 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat, maka sudut C adalah ya. Ya, tentu saja kita harus gambar ya. Di sini sudut A-nya adalah 60 derajat. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Sudut A-nya 60 derajat. Ya, 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 segitiga ABC ya. Ini titik A, yang ini B, yang ini C. Dimana sudut ini adalah 60 derajat. Panjang AB, panjang BC ya. Panjang BC 10, panjang AC-nya 10 per 3 akar 3. Yang ditanyakan adalah sudut C. Ya, sudut C ya. Oke. Ya, untuk mencari sudut C ini, ya, di sini ya kita lihat ya yang diketahui unsur-unsur yaitu sisi sudut. Nah, maka yang kita gunakan di sini adalah aturan sinus ya. Aturan sinus katakan bahwa panjang ya, ini katakan ini PC ini sama dengan A ya, A kecil. Ya. B ya, panjang AC ini sama dengan ini berseberangan ya, titiknya B. Berarti ini B kecil. Yang ini C kecil. Ya. Maka aturan sinus berlaku yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, di sini kita tidak mungkin pakai yang C per sin sudut C karena ini belum diketahui ya. Ya, C-nya belum diketahui ya. Jadi kita fokuskan di bagian A dan bagian B. Jadi A-nya 10 per sin sudut A yaitu 60 derajat sama dengan B-nya adalah 10 per 3 akar 3 per sin sudut B. Jadi sudut B ini kita harus tahu dulu ya, harus kita tahu itu sudutnya berapa. Nah, di sini 10 per sin 60 adalah 1/2 akar 3 sama dengan 10 per 3 akar 3 per sin sudut B. Nah, ini kita kali silang ya. Jadi 10 sin sudut B sama dengan 1/2 akar 3 kali 10 per 3 akar 3. Ya. Oke. Berarti 10 sin sudut B sama dengan, ya ini kita kalikan dulu ya. Ini bisa, ya ini 2 dan 10 ini coret ya, 5. Ya. Akar 3 kali akar 3, 3 dibagi 3 ya. Ini juga habis ya. Habis dibagi. Sehingga mendapat
ini 5 ya, jadi sini 5 ya. Jadi sin sudut B sama dengan 5/10. Nah, 5/10 sederhananya 1/2 untuk sin sudut B. Nah, ya jelas ini sudut B-nya adalah ya untuk sin B ya 1/2, berarti sudut B itu adalah 30 derajat. Karena sin 30 derajat kan nilainya 1/2. Sehingga di sini kita peroleh sudut B-nya 30 derajat. Nah, maka dari itu sudut C ini ya, sudut C ini kita peroleh ya, jelasnya adalah 90 derajat. Oh, berarti ini sudut C itu merupakan sudut siku-siku. Mengapa 90 derajat? Karena di dalam segitiga jumlah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarannya 180 derajat. Nah, kalau sudut A-nya dan sudut B dijumlahkan ya, 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, ini 90 ya, ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, maka sudut C itu adalah 180 derajat dikurangi ya, dikurangi dengan 90 derajat, sehingga sudut C sama dengan 90 derajat. Oke, ya, jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut di soal nomor 2. Pada segitiga ABC diketahui cos B tambah C sama dengan 9/40. Jika panjang sisi AC sama dengan 10 cm dan AB sama dengan 8 cm, maka panjang sisi BC sama dengan, nah tentu saja ini kita harus gambar ya. Gambar panjang sisi AC seperti ini ya. AC-nya 10, AB-nya 8, ya, 8. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, diketahui cos ini maksudnya adalah sudut B ditambah C ya. Jadi sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 9/40. Nah, perlu diingat bahwa ya, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A. Nah, sehingga ini bisa kita ubah cos sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Sehingga tulis 180 derajat dikurangi sudut A sama dengan 9/40. Nah, ingat kalau muncul 180 ya, jadi tetap cos jadi cos, lalu sudut A 180 kurang ya, kalau di kuadran ya 180 sini ya, ini 90 derajat. Kalau kurang berarti di sini kuadran yang kedua. Kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus dan kebalikan dari sinus yaitu cosec. Ya, cosec yang bernilai positif untuk kuadran yang kedua. Nah, sehingga di sini karena cos maka di kuadran kedua
itu hanya sini dan kosen, berarti sini nilainya negatif. Ya, sama dengan 9 per 40. Sehingga cos sudut A sama dengan minus 9 per 40. Nah, jadi sudut A nya sudah ya diperoleh ya. Cos sudut A nya diperoleh yaitu minus 9 per 40. Sehingga dari sini ya, untuk panjang BC ini sama dengan A, ya AC sama dengan B kecil ya, AB itu sama dengan C kecil, maka aturan kosinus ya, karena di sini diketahui unsur sudut sisi ya, berarti aturan kosinus terpakai ya. Atau kosinus katakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B kali C kali cos sudut A. Nah, sehingga A kuadrat sama dengan B nya adalah 10 ya. 10 kuadrat ditambah C nya 8 ya, 8 kuadrat dikurang 2 kali B kali C ya, berarti 10 kali 8 dikali cos sudut A yaitu minus 9 per 40. Nah, sehingga dari sini A kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah 8 kuadrat 64 dikurangi 2 kali 10 20 dikali 8. Nah, ini minus kali minus kan jadinya plus ya, dikali 9 per 40. Nah, ini kita coret ya, 20 ya, 20 40 ini di sini 2 ya. Iya. 8 dibagi 2 jadinya 4. Sehingga nantinya 4 dikali 9 ya nantinya. Jadi A kuadrat sama dengan 100 tambah 64, 164 ditambah 4 kali 9, 36. Sehingga A kuadrat sama dengan 164 ditambah 36. Ya, ini 200 ya. 200. Sehingga A sama dengan ya akar 200 ya, tambah kurang ya. Nah, tidak mungkin ya panjang sisi itu bernilai negatif, makanya kita perlukan yang positifnya saja. Jadi ini bisa diuraikan ya, 200 itu 100 kali 2. Nah, sehingga akar 100 kan 10 akar 2 ya. Jadi A sama dengan 10 akar 2. A itu adalah panjang sisi BC ya. Oke, 10 akar 2 ya. Demikian untuk soal nomor 2 ya, jawabannya adalah C. Ya, kita lanjut di soal nomor 3. Jika theta sudut lancip yang memenuhi 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 ditambah 2 sin 2 theta, maka tanggens theta adalah, ya, saya nulis persamaannya ya, 2 oke, 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah 2 sin 2 theta. Nah, ini bisa kita
manipulasi ya. Di sini satunya dipindahkan ke ruas kiri ya. Jadi 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 sama dengan 2 sin 2 theta. Nah, terlihat 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Ya, ini sama saja dengan cos 2 theta. Ya. Ya. Jadi 2 cos kuadrat theta kurang 1 ini sama saja dengan cos 2 theta. Sama dengan 2 sin 2 theta. Sehingga kita peroleh ya, duanya pindah lagi. Ya, jadi 1/2 sama dengan sin 2 theta per cos 2 theta. Ya, sin 2 theta per cos 2 theta itu sama saja dengan tangens 2 theta. Ya. Nah, di sini bernilai 1/2. Ya, perlu diingat bahwa tangens 2 theta itu adalah 2 ya, 2 tangens theta per 1 kurang tangens kuadrat theta. Ya, ya sama dengan 1/2. Nah, sehingga dari sini kita boleh kali silang ya. Jadi 2 kali 2 tangens theta berarti 4 tangens theta sama dengan ya 1 kali 1 kurang tangens kuadrat theta ya tetap 1 kurang tangens kuadrat theta. Oke. Nah, kita sempurnakan lagi ya. Tangens kuadrat theta ditambah dengan 4 tangens theta, ya satunya pindah lagi, kurang 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Misalkan tangens theta itu adalah P sama dengan P. Berarti jadinya P kuadrat ditambah 4P dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, untuk ini tidak mungkin kita faktorkan ya. Kita gunakan rumus ABC atau rumus kuadratis ya. Jadi P12 sama dengan rumusnya itu negatif B tambah kurang ya. Tambah kurang akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, untuk nilai B-nya itu adalah ini ya, 4. Sedangkan kalau A-nya itu adalah 1 ya. Sedangkan C-nya adalah minus 1. Sehingga kita peroleh P12 sama dengan minus B yaitu 4 ditambah kurang akar 4 kuadrat kurang 4 dikali A-nya 1 ya. Dikali C-nya minus 1. Per 2 kali 1. Ya, 2 kali A. A-nya 1 ya. Sehingga P12 sama dengan minus 4 tambah kurang akar 4 kuadrat 16 minus kali minus plus ya. 4 kali 1 kali 1 ya 4
per 2 kali 1, 2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. P12 sama dengan minus 4 tambah kurang akar 16 tambah 4, 20 per 2. Oke. Nah, di soal sini katakan theta itu adalah sudut lancip ya. Sudut lancip. Artinya bahwa dia masuk di dalam kuadran pertama ya, bernilai positif. Nah, sehingga yang kita perlukan ya kita ambil yang positif aja. Ya. Sehingga tadi nilai P-nya itu adalah sama dengan tangens theta ya. Berarti minus 4 ditambah akar 20 per 2. Nah, sehingga tangens theta sama dengan minus 4 ditambah akar 20 itu ya 2 akar 5 ya. Ya, per 2. Sehingga ini kita peroleh minus 4 bagi 2 minus 2 ditambah 2 bagi 2 kan 1, jadi di sini jadi akar 5 saja ya. Nah, sehingga tangens theta sama dengan akar 5 kurang 2. Ya. Ya, jawabannya adalah D. Ya. Demikian video pembelajaran matematika saat ini di bagian pertama ya. Nanti ada lanjutannya lagi untuk soal yang berikut ini ya. Jangan lupa Anda subscribe video ini. Ya, mungkin saja berguna buat kalian mau masuk di perguruan tinggi. Ya, sekian dan terima kasih.